ada di luar diri individu. Terdapat dua jenis lingkungan, yang pertama lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial. Dari lingkungan ini, anak memperoleh pengalaman sehingga lingkungan mempengaruhi perkembangan pribadi anak. Nah, selanjutnya lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu dan kondisi sosial budaya yang ada di mana pergaulan pendidikan berlangsung. Terdapat tiga jenis lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Selanjutnya lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga. Tanggung jawab orang tua atas pendidikan anaknya tidaklah berakhir karena orang tua menyekolahkan anaknya. Namun sebagian pendidikan anak tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan pendidikan orang tua. Oleh karena itu, orang tua menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada guru atau kepada pihak sekolah, sehingga guru di sini tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak didiknya, namun bertanggung jawab juga atas mandat untuk mewakili tanggung jawab pendidikan dari orang tua anak didik yang bersangkutan. Nah, tadi setelah guru dan orang tua, pemerintah dan masyarakat yang telah dewasa memiliki tanggung jawab atas pendidikan anak-anak sebagai warga negara atau sebagai masyarakat. Nah, mengapa demikian? Karena anak pun hidup dan bergaul di dalam masyarakat dan di dalam suatu negara. Nah, ketiga pengemban tanggung jawab pendidikan anak ini harus bekerja sama dengan bersinergi. Sekian pematerian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senanifatul Arofah dengan NIM 1903360. Di sini saya akan membahas mengenai keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Artinya, unit sosial terkecil atau keluarga itu terdapat di setiap tempat di dunia. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang, yaitu suami dan istri, atau lebih, yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, anak, berdasarkan ikatan pernikahan. Adapun dalam arti luas, yaitu keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit. Lalu di sini ada jenis-jenis keluarga. Jenis-jenis keluarga terdapat beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan keanggotaannya. Keluarga dibedakan menjadi keluarga bati dan keluarga luas. Keluarga bati yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun keluarga luas yaitu terdiri dari beberapa keluarga bati. Berdasarkan garis keturunannya, keluarga dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, keluarga patrilineal. Garis keturunan ditarik dari pria atau ayah. Keluarga matrilineal, garis keturunan ditarik dari wanita atau ibu. Dan keluarga bilateral, garis keturunan ditarik dari pria dan wanita atau ayah dan ibu. Berdasarkan pemegang kekuasaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga patriarkal, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ayah, dan keluarga matriarkal, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu, dan keluarga equalitarian, yaitu ayah dan ibu mempunyai kekuasaan yang sama. Berdasarkan bentuk perkawinannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga monogami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Keluarga poligami yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan, dan poliandri yaitu satu orang perempuan mempunyai lebih dari satu orang suami pada saat itu. Berdasarkan status sosial ekonominya, keluarga dibedakan menjadi keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi. Berdasarkan keutuhannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga utuh, keluarga pecah atau bercerai, dan keluarga pecah semu, yaitu keluarga yang tidak bercerai tetapi hubungan antara suami dengan istri dan dengan anak-anaknya sudah tidak harmonis lagi. Selain keluarga tidak utuh karena bercerai dan pecah semu, dikenal pula jenis keluarga tidak utuh karena di antara kepala keluarga
atau anggota keluarganya ada yang telah meninggal dunia. Lalu di sini terdapat fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi biologis, lalu ada ekonomi, edukatif, religius, sosialisasi, rekreasi, dan orientasi. Lalu terdapat fungsi keluarga yang bersifat universal. Yang pertama, sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Lalu, mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan, serta sebagai kesatuan ekonomi. Selanjutnya yaitu orang tua, ayah, dan ibu sebagai pengemban tanggung jawab pendidikan. Orang yang berperan sebagai pendidik bagi anak di dalam keluarga utamanya adalah ayah dan ibu. Namun, saudara-saudaranya yang sudah dewasa pun akan turut bergaul dengan anak, sehingga akan turut mempengaruhi bahkan mendidiknya. Apalagi dalam keluarga luas, kakek, nenek, paman, bibi, serta pembantu rumah tangga pun turut serta bergaul dengan anak. Mereka juga akan turut mempengaruhi atau mendidik anak. Menyimak hal tersebut, pergaulan pendidikan di dalam keluarga terkadang tidak berlangsung hanya dilakukan oleh orang tua, ayah dan ibu, dan anak saja. Selanjutnya yaitu keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat wajar atau informal. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas dasar tanggung jawab kodrati dan atas dasar kasih sayang yang secara naluriah muncul pada diri orang tua. Sejak anaknya lahir, orang tua sudah terpanggil untuk menolongnya, melindunginya, dan membantunya. Di dalam keluarga, pelaksanaan pendidikan berlangsung tidak dengan cara-cara yang artifisial, melainkan bersifat wajar. Selanjutnya yaitu keluarga sebagai peletak dasar pendidikan anak. Pengalaman yang diterima anak semasa kecil akan menentukan sikap hidupnya di kemudian hari, karena sejak kelahirannya, anak mendapatkan pengaruh dan pendidikan dari dan di dalam keluarganya. Sehubungan dengan itu, keluarga merupakan peletak dasar pendidikan anak. Adapun isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Lalu terdapat fungsi pendidikan dalam keluarga, yaitu sebagai peletak dasar pendidikan anak dan sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan kualitas pendidikan di dalam keluarga. Di antaranya yaitu jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam urutan keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada di dalamnya, kemudian hubungan keluarga dengan dunia luar, status sosial, ekonomi, orang tua, dan sebagainya. Lalu selanjutnya terdapat karakteristik pendidikan di dalam keluarga. Yang pertama, pendidikan di dalam keluarga lebih menekankan pada pengembangan karakter. Kemudian, peserta didiknya bersifat heterogen. Lalu yang ketiga, isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis. Yang keempat, tidak berjenjang. Yang kelima, waktu pendidikan tidak terjadwal secara ketat, relatif lama. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. Dan yang terakhir yaitu kredensial, tidak ada dan tidak penting. Sekian pematerian dari saya. Terima kasih. Saya Nisa Pradita Cahyani dengan NIM 1903750 akan menjelaskan tentang sekolah. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan lingkungannya, lambat laun berdirilah sebuah lingkungan pendidikan yang dinamakan sekolah. Istilah sekolah ini berasal dari kata Yunani, skole, dalam bahasa Latin skula, dan dalam bahasa Inggris school. Pada awalnya di Yunani yang masih mengenal perbudakan, skule itu berarti bebas dari pekerjaan. Golongan masyarakat yang merdeka, yang bebas dari pekerjaan ini biasanya mengisi waktu senggangnya untuk mengembangkan diri mereka melalui percakapan, ceramah, pembacaan karya tulis ilmiah, atau dengan filsafat. Kemudian istilah skule ini berubah arti menjadi tempat di mana orang-orang melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan diri. Abad kelima sebelum Masehi, para kaum sofis di Yunani ini mendirikan sekolah-sekolah untuk pendidikan para pemuda dari golongan bangsawan. Kemudian pada akhir abad ke-1 sebelum Masehi, hal ini berkembang menjadi pendidikan Yunani klasik dengan isi kurikulumnya yang meliputi trivium, yaitu ada retorika, gramatika, dan dialektika.
dan quadrivium yang isinya ada geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Kemudian sekolah ini terus berkembang pada abad ke-7 dan hingga berdiri sekolah-sekolah gereja dan katedral yang sampai diperluas menjadi universitas pada abad ke-13. Aktivitas khas yang dilakukan di sekolah itu adanya berbagai kedudukan dan peranan sosial. Misal ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, dan sebagainya. Dan aktivitas khas di sekolah itu mengacu pada sistem ide, nilai, norma, atau tata kelakuan, menggunakan berbagai peralatan dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian, sekolah adalah salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Rashidin dan Sulaiman mengatakan bahwa sekolah ialah suatu satuan unit sosial atau lembaga sosial dan kekhususan tugasnya ialah melakukan proses pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen sekolah. Ini memiliki struktur dan berbagai unsur di dalamnya yang terdiri dari pertama ada tujuan pendidikan. Dan yang kedua ada sumber daya manusia seperti guru atau pendidik, murid, kemudian ada laboratorium, ada pustakawan, ada tenaga administrasi atau TU, kemudian ada petugas kebersihan dan lain-lain sebagainya yang ada di sekolah. Komponen yang ketiga ada kurikulum atau isi pendidikan. Kemudian ada media, pendidikan dan teknologi pendidikan, kemudian sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah, kemudian dan pengelolaan sekolah. Berbagai komponen sekolah yang ada, terdapat 3 komponen utama sekolah yang menjadi syarat agar sekolah ini dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah adanya peserta didik, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah kurikulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan sekolah. Fungsi yang pertama ada fungsi transmisi kebudayaan masyarakat. Kebudayaan ini diciptakan bersama dan dikembangkan bersama karena dipercayai akan berdaya guna untuk keperluan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun secara kolektif atau berkelompok. Dengan demikian, budaya belajar yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia dengan maksud sebagai sarana bagi pencapaian tujuan hidupnya. Fungsi yang kedua ada fungsi sosialisasi, yaitu memilih dan mengajarkan peranan sosial. Nah, fungsi lainnya juga, sekolah itu untuk membentuk kepribadian seluruh siswa agar lebih baik dari sebelumnya. Kemudian menciptakan atau menumbuhkan rasa kekeluargaan yang tinggi antar sesama. Kemudian menciptakan sikap toleransi terhadap sesama, baik ke temannya, ke adik kelasnya, atau ke bahkan gurunya sekalipun. Fungsi yang ketiga ada fungsi integrasi sosial, di mana fungsi ini terdapat dalam untuk pembentukan karakter seorang anak, kemudian tempat penanaman nilai dan norma sebagai pencipta peraturan sosial dan untuk mencegah perilaku menyimpang. Dan sekolah juga menciptakan integrasi sosial. Dengan peranan penting ini, bangsa Indonesia yang beragam, suku budaya, agama, dan kelompok sosialnya, dan sekolah ini mengajarkan nilai-nilai hidup bersama dan toleransi yang diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari oleh warga sekolah. Kemudian bentuknya itu dapat berupa pemberian perlakuan, kemudian kesempatan dan pelayanan yang sama kepada setiap siswa. Kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi mengembangkan kepribadian anak didik. Sekolah ini membentuk kepribadian siswa dengan siswa dibiasakan tertib, berpikir logis dan maju, kemudian hidupnya terencana, bekerja sama dan berpacu dalam prestasi, saling menjaga dan saling menghargai dan tenggang rasa, dan akhirnya terbentuklah kepribadian siswa yang menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Fungsi yang kelima ada fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. Nah, bagi peserta didik yang telah lulus menempuh pendidikannya, maka diharapkan sanggup untuk mendapatkan atau bahkan membuka lapangan pekerjaan tertentu. Jika memang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, maka setidaknya mereka itu harus memiliki kemampuan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka seseorang itu diharapkan mampu memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang lebih baik yang diperolehnya.
Yang terakhir ada fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. Inovasi atau sebagai inovasi dalam kebudayaan, inovasi atau pembaharuan akan terlihat jelas apabila dilakukan pada bidang material seperti bidang teknologi, dan produk-produk yang baru dihasilkan dari teknologi tersebut akan terasa sekali sebagai inovasi. Nah, inovasi ini memberikan manfaat, diantaranya ada meningkatkan keterlibatan peserta didik, kemudian ada pembelajarannya melalui berbasis permainan, kemudian pembelajaran jarak jauh, kemudian ada pembelajaran berbasis komunitas. Selanjutnya, tujuan dan isi pendidikan di sekolah. Secara umum, sekolah itu memiliki tujuan yang sejalan dengan fungsi-fungsi sekolah, di mana implikasinya maka isi pendidikan di sekolah ini pun disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah yang bersangkutan. Kemudian tujuan dan isi pendidikan ini masing-masing sekolah tentunya telah merumuskan secara tertulis atau secara formal di dalam kurikulumnya. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, di mana ini sekolah merupakan kesatuan kegiatan yang menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tugas khusus, misalkan guru, pendidik, kemudian kepala sekolah, TU, dengan cara-cara yang terencananya dan teraturnya itu ada pada kurikulum. Kemudian formalitas sekolah merembes ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Formalitas sekolah ini berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta sistem nilai dan norma yang serba resmi. Belakangan ini disinyalir bahwa kurikulum formal itu sekolah berisi mata pelajaran yang bersifat terpisah-pisah atau tidak terintegrasi. Maka dalam praktiknya, kurikulum aktual ini, cara-cara pembelajarannya pun menjadi formal, sehingga pembelajaran itu menjadi artificial atau terlalu dibuat-buat dan membosankan. Maka pendidikan yang teredukasi itu hanya menjadi sebatas pengajaran atau latihan saja. Semua ini berakhir menimbulkan hasil pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan atau hasil pendidikan itu sendiri yang diharapkan oleh individu. Misalkan, pendidikan di sekolah ini menjadi parsial atau memihak hanya untuk mengembangkan aspek tertentunya saja, hanya menilai dari intelektualnya saja. Kurang pengembangan 10 aspek dari kepribadiannya, kemudian sosialnya itu kurang dikembangkan, maka pendidikan di sekolah ini menjadi makin jauh dari kenyataannya di dalam masyarakat. Hasilnya, banyak lulusan sekolah itu yang tidak memiliki kecakapan hidup. Mereka tidak mampu memecahkan masalah sendiri yang dihadapi dalam hidupnya, dan yang paling parah itu harus menjadi pengangguran karena tidak memiliki kompetensi apa-apa. Ini ada karakteristik pendidikan di sekolah. Nah, ini ada karakteristiknya, ada 8. Karakteristik yang pertama ada secara faktual, di mana pendidikan di sekolah itu lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual. Karakteristik yang kedua ada bersifat peserta didiknya itu bersifat homogen, yang dimana terdiri dari berbagai macam sifat, watak, dan sebagainya, dan datang dari berbagai daerah yang menimbulkan keberagaman. 3, ada isi pendidikannya itu terprogram secara formal, kurikulumnya itu secara tertulis. Kemudian yang keempat ada berjenjang dan berkesinambungan. Nah, ini berjenjang dan berkesinambungan artinya mulai dari TK, urutannya harus sesuai dan tidak mungkin TK langsung SMP, jadi harus ada tahapannya, mungkin dari playgroup, kemudian ke TK kecil, TK besar, TK AB, kemudian SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan SMA selama 3 tahun, kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Selanjutnya ada waktu pendidikan terjadwal secara ketat dan relatif lama. Nah, ini bisa kita lihat dari waktu belajar dari sesuai jenjangnya, di mana anak SD biasanya hanya jam 7 sampai jam 10, kemudian SMP jam 7 sampai jam 12, kemudian SMA ada yang jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam 4, seperti itu. Kemudian kuliah itu
agak berbeda ya karena sesuai jadwal. Jadi memang relatif lama kalau pendidikan di sekolah itu ya, karena itu hampir berjam-jam atau bisa dari pagi sampai sore, atau ada yang dari pagi sampai malam sekalipun. Selanjutnya ada evaluasi pendidikan itu dilaksanakan secara sistematis. Maksudnya di sini itu berurutan ya, tidak tumpang tindih jadinya ketika pada waktu masa SMA. Contohnya di pendidikan sekolah di SMA itu kan kita tidak pasti ada, jika mau UN itu ada tryout dulu, kemudian ada simulasi UN, tidak langsung kita persiapan UN langsung UN, tapi pasti ada tahap-tahapnya dulu. Karakteristik selanjutnya ada kredensial ada dan penting. Kredensial ini dalam KBBI itu didefinisikan sebagai sertifikat, surat, atau pernyataan yang menyatakan kemampuan seseorang. Contohnya ada ijazah, kemudian piagam-piagam, rapot, seperti itu kalau di lingkup pendidikan sekolah. Dan paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut dengan materi selanjutnya. Saya Valen Salsabila dengan NIM 1901229 akan menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi yang menempati daerah tertentu dan mengikuti suatu cara atau gaya hidup budaya tertentu. Masyarakat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah masyarakat pedesaan dan yang kedua adalah masyarakat perkotaan. Masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tempat tinggal yang berbeda-beda, dan juga nilai budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap pendidikan anak di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Di dalam lingkungan masyarakatnya, anak akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, antara lain berkenaan dengan lingkungan alamnya seperti flora dan fauna. Di dalam lingkungan masyarakatnya, anak juga akan memperoleh pengaruh dari orang-orang di sekitarnya, baik itu teman sebaya maupun orang dewasa. Di lingkungan masyarakatnya, anak juga akan memperoleh pengaruh dari hasil karya masyarakat melalui internet, televisi, koran, ataupun buku. Di dalam masyarakatnya, anak juga belajar tentang nilai-nilai dan peranan-peranan yang seharusnya mereka lakukan. Selain itu, di lingkungan masyarakat juga terdapat berbagai lembaga-lembaga pendidikan seperti kursus-kursus, majelis taklim, pendidikan keterampilan, pendidikan kesetaraan, bimbingan belajar, dan lain-lain yang ikut serta mendidik anak. Tapi sebaliknya, bahwa di dalam masyarakat pun terdapat potensi yang dapat memberikan pengaruh tidak baik bagi perkembangan pribadi anak. Mungkin terdapat dalam pergaulan yang langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media informasi dan telekomunikasi seperti TV, internet, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan, pemerintah dan para orang dewasa yang ada di masyarakat idealnya bertanggung jawab dan berperan sebagai pendidik bagi anak-anak yang ada di lingkungannya masing-masing. Maksudnya bahwa mereka hendaknya dapat dengan sengaja menciptakan situasi lingkungan masyarakat agar memberikan pengaruh positif bagi anak-anak atau generasi mudanya. Karena itu, pendidikan anak dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembang pendidikan di dalam keluarga dan sekolah. Bahkan, dapat berfungsi sebagai pengganti pendidikan di sekolah. Tanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, pendidikan di lingkungan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
Pendidikan di dalam masyarakat ini dapat dilaksanakan secara melembaga maupun tidak melembaga. Pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat istiadat, kebiasaan, pergaulan anak setempat sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan percakapan biasa sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Pendidikan non-formal di dalam masyarakat. Definisinya dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 12. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan non-formal melingkupi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaran, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Karakteristik pendidikan di masyarakat. Yang pertama, secara faktual, tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Yang ketiga, isi pendidikannya ada yang terprogram secara tertulis, ada pula yang tidak terprogram secara tertulis. Yang keempat, dapat berjenjang dan bersinambungan, dan dapat pula tidak berjenjang dan tidak bersinambungan. Yang kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal. Lama pendidikannya relatif singkat. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artificial, mungkin pula bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan mungkin dilaksanakan secara sistematis, dapat pula tidak sistematis. Yang kedelapan, credentials mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. Jadi kesimpulannya, keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tripusat pendidikan anak. Sebab itu, para orang tua, orang dewasa, atau masyarakat dan pemerintah hendaknya secara bersinergi, bertanggung jawab, dan memperhatikan pendidikan di ketiga lingkungan pendidikan itu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.